Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Pemirsa, kegiatan olahraga lari santai pertama kali digelar di Ibu Kota Nusantara Kalimantan Timur yang diikuti sebanyak lebih dari 2.500 peserta. Di kesempatan itu Presiden menilai kegiatan Nusantara TNI Fun Run salah satu upaya menciptakan keramaian dalam membangun ekosistem di Ibu Kota Nusantara. Ibu Kota Nusantara menjadi tonggak peradaban baru Indonesia. Berkaca dengan melihat beban Jakarta yang kian berat menjadi pusat bisnis dan pemerintahan, maka pemindahan Ibu Kota Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan menjadi solusi agar dapat membantu mengurangi beban kota Jakarta. Hal itu juga merupakan upaya pemerintah untuk pemerataan Indonesia yang sering dianggap hanya berfokus pada Pulau Jawa atau Jawa sentris. Dalam kegiatan Nusantara TNI Fun Run yang dibuka oleh Presiden Joko Widodo di kawasan IKN Kalimantan Timur pada Minggu 6 Oktober kemarin, Presiden menekankan pentingnya menciptakan keramaian dan ekosistem sosial di Ibu Kota Nusantara. Kegiatan Nusantara TNI Fun Run 2024 sepanjang 5 km yang diadakan oleh PT Bank Mandiri bekerjasama dengan TNI juga menjadi ajang untuk memperkenalkan IKN kepada masyarakat luas. Acara ini diikuti ribuan peserta dari berbagai kalangan, termasuk masyarakat Balikpapan, Samarinda, komunitas pelari, pejabat negara, serta masyarakat lokal dan nasional. Pindah rumah aja ruwetnya kayak gitu, ini pindah ibu kota, jadi jangan kejar-kejar sehingga belum siap kita paksakan, akhirnya nggak baik. Saya kira ini normal, natural saja sehingga semuanya ekosistem terbangun, rumah sakit, sekolah, untuk urusan logistik semuanya sudah ada, baru pelan-pelan, itu pun juga pelan-pelan kita pindahkan, sehingga semuanya merasa nyaman di sini. Di kesempatan terpisah, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo menilai terselenggaranya kegiatan Nusantara Fun Run menandakan Ibu Kota Nusantara siap menjadi Ibu Kota baru Indonesia. Menurutnya, masyarakat bisa melihat pembangunan fisik IKN yang menunjukkan perkembangan progresif. Ke depan pasti ini progresif pembangunan semakin matang, dan saya dengar di sini juga FMB-nya sudah mulai penuh, akan beroperasi. Ya, tidak ada salahnya ini menjadikan ajang tahunan agar masyarakat juga dari segala penjuru dunia dan daerah ini bisa merasakan atmosfer ibu kota baru kita. Pemirsa, pembangunan Bandara Ibu Kota Nusantara sepanjang 2 meter memasuki tahap akhir. Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono mengatakan landasan pacu Bandara IKN siap diuji coba mendaratkan pesawat besar seperti Boeing. Pembangunan Bandara Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur memasuki tahap akhir. Finalisasi landasan pacu IKN ditargetkan rampung 10 Oktober 2024 dan akan dilakukan uji coba pendaratan pesawat besar seperti Boeing dan bisnis jet. Landasan pacu Bandara IKN dibangun sepanjang 2.200 meter dan lebar 45 meter. Sebelumnya telah digunakan untuk pendaratan pesawat kepresidenan RJ-85 yang ditumpangi Presiden Joko Widodo. Uji coba lainnya juga telah dilakukan oleh pesawat jenis Hercules dan KSA-212 milik TNI AU. Kita coba kalau tanggal 10 nanti jadi, Pak KSAU sudah akan coba landing lagi ke tanggal 11, mudah-mudahan kalau Bapak Presiden ke sini termasuk untuk CEO 100 Kompas bisa dipakai bandara itu 2.200, terus nanti sampai Desember menjadi 3.000, itu bisa 777. Kalau yang sampai 2.200 meter yang sekarang sedang kita kerjakan lapisan tambahannya 5 cm, itu bisa untuk Boeing BBJ Presiden. Di kesempatan yang sama, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan Bandara IKN ditargetkan berfungsi penuh pada Desember mendatang. Artinya Bandara IKN dapat didarati maskapai komersil. Selain sebagai penghubung domestik ke IKN, Bandara IKN akan menjadi bandara internasional yang dapat melayani penerbangan lintas negara dari Kalimantan Timur. Kita sedang finalisasi, insya Allah nanti tanggal 10-11 narrowbody sudah bisa mendarat. Kalau bangunan terminal sudah selesai. Mungkin kita lagi finalisasi aturannya ya. Tapi kalau umum dalam tanda petik mereka yang bertugas di sini bisa menentukan.
Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Warisan 10 tahun Presiden Joko Widodo dinilai berhasil melakukan pendekatan pembangunan Indonesia sentris yang merata di berbagai wilayah dengan tingkat kepuasan publik yang mencapai 75,6%. Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo Prabu Revolusi menyebut fokus Presiden Jokowi pada pembangunan di wilayah pinggiran menunjukkan komitmen kuat terhadap pemerataan pembangunan. Presiden Joko Widodo dinilai berhasil dalam melakukan pendekatan pembangunan Indonesia sentris yang berfokus pada pemerataan pembangunan di berbagai daerah. Hal itu tercermin dari hasil survei Litbang Kompas pada Juni 2024 yang mencatat tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi secara keseluruhan mencapai 75,6% selama 1 dekade kepemimpinannya. Sedangkan tingkat kepuasan publik dengan metode pertanyaan secara langsung mencapai 82,8%. Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Prabu Revolusi dalam dialog Forum Merdeka Barat 9 di Jakarta menegaskan, fokus Presiden Joko Widodo pada pembangunan di wilayah pinggiran menunjukkan komitmen yang kuat terhadap pemerataan pembangunan. Salah satu contoh keberhasilan tersebut adalah pembangunan jalan tol di berbagai wilayah seperti Sumatera, Kalimantan hingga Papua, yang membuat akses lebih luas bagi perdagangan dan mobilitas penduduk mampu menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi rata-rata di angka 5%. Yang saya ingin soroti adalah bagaimana di 3 bulan terakhir sebelum masa pemerintahnya selesai, malah kepuasannya meningkat. Di mana umumnya akan turun, begitu kan. Salah satu faktor yang bisa kita highlight adalah kebesaran hati seorang Jokowi ya untuk bisa memastikan kebersinambungan dengan pemerintahan selanjutnya, yaitu yang akan dipimpin oleh Prabowo Gibran. Sementara itu, General Manager Litbang Kompas Ignatius Kristanto mengonfirmasi bahwa hasil survei ini menunjukkan konsistensi kebijakan Jokowi yang dirasakan manfaatnya oleh berbagai lapisan masyarakat. Dengan 3 bidang utama yang mencatatkan kepuasan tertinggi yakni stabilitas politik dan keamanan hingga 85%, kesejahteraan sosial mencakup sektor kesehatan dan pendidikan mencapai 83%, serta ekonomi yang mencapai 65,1%. Selain tingkat kepuasan publik yang meningkat, citra kepemimpinan Presiden Joko Widodo sepanjang 2 periode kepemimpinannya juga dinilai positif hingga mencapai 89,4%. Bidang yang paling tinggi adalah stabilitas politik dan keamanan. Itu sekitar 85%. Nah, itu cirinya gampang sih faktanya ketika, yaitu ketika setelah pemilu presiden kemarin. Yang kemarin ya 2024 ya. Pasca itu kan nggak terlalu ada kekerasan yang besar sekali. Kalau ada ya kecil-kecil bisa di ini selesai gitu kan. Itu lebih ke sana. Jadi aman semua, dan kalau itu pun hanya terjadi di Jakarta dan beberapa daerah itu aman-aman aja gitu kan. Itu kuncinya di situ tuh. Jadi tinggi sekali 85%. Yang kedua adalah kesejahteraan sosial. Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengklaim telah berhasil meraih berbagai capaian dan target melalui indikator Indeks Desa Membangun sepanjang 10 tahun pemerintahan Joko Widodo. Indeks Desa Membangun ini dibuat untuk mendukung program Nawacita yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2045. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 75.000 desa yang tersebar di seluruh penjuru Nusantara. Indeks Desa Membangun hadir sebagai indikator tunggal yang komprehensif untuk mengukur tingkat perkembangan desa-desa di Indonesia. Hal ini sejalan dengan implementasi pemerataan pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 yang mengamanatkan penyelesaian ketimpangan mencapai salah satu visi Indonesia Emas 2045. Sepanjang 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengklaim telah berhasil meraih berbagai capaian dan target sepanjang 2015 hingga 2024. Sekretaris Jenderal Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Taufik Majid mengatakan, hasil perhitungan Indeks Desa Membangun Kemendes PDTT mengklasifikasikan desa menjadi 5 status dari 3 jenis indeks, yakni Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi, dan Indeks Ketahanan Ekologi atau Lingkungan. Desa sangat tertinggal itu ada di angka 13.453 desa. Pada tahun 2024 ini, desa sangat tertinggal hanya menyisakan sejumlah 4.300
363 desa. Artinya menjadi penurunan yang sangat signifikan. Desa sangat tertinggal itu sebanyak 9.090 desa. Kemudian desa tertinggal itu dari 2015 33.592 menurun menjadi hanya 6.100 desa. Ada berkurang 27.492 desa. Kemudian desa berkembang dari 2015 22.852 desa meningkat menjadi 24.532 desa. Desa maju 3.608 desa pada tahun 2015, pada tahun ini menjadi 23.063 desa, atau bertambah status desa maju itu sebanyak 19.454 desa. Dan terakhir desa mandiri 2015 hanya 174 desa, hanya 174 desa menjadi saat ini 17.203 desa, atau bertambah kurang lebih 17.029 desa. Menurut Taufik, salah satu kunci keberhasilan dalam pembangunan desa adalah tak terlepas adanya program dana desa dalam mengubah dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Program ini tentu sangat positif karena pembangunan bisa lebih terarah sesuai dengan kebutuhan masing-masing desa. Nah, karena itu banyak sekali prestasi yang diraih oleh desa dengan menggunakan dana desa yang setiap tahun terus meningkat. Dana desa yang diterima oleh masing-masing desa, sehingga misalnya untuk peningkatan ekonomi masyarakat, misalnya banyak sekali fasilitas ekonomi seperti pasar desa, badan usaha milik desa, pembangunan di bidang pertanian, pengembangan usaha-usaha di bidang perikanan, desa wisata, dan seterusnya, infrastruktur yang kita bangun untuk mendorong ekosistem ekonomi yang terus berkembang di desa dan seterusnya. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.